Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana nabiyya wa barra bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahina bi aqiqah tutbahu anhu yawma sabihi wa ila qamisah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu maulana wa sadaqa rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, sama kita hormati para guru yang hadir. Ada guru kita Ustaz Dr. Suyatmo, ada guru kita Ustaz Syauqi, Ustaz Imam Habib Syauqi, Ustaz Mimin, Ustaz Basyani, Ustaz Muhammad Rusli, juga asatidzah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan keseluruhannya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan saya kepada para guru sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tak lupa sahibil hajat Pak Suryana Pak Fandi yang malam ini mengadakan walimatul aqiqah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebelum saya lanjut panjang lebar, saya ingin sampaikan permohonan maaf pertama kepada Akhil Mahbub Bang Dayat Putra AR, karena mohon maaf kemarin nggak sempat hadir, karena hakikatnya saya dekat sama beliau, cuman memang beberapa kali haul berbarengan terus. Kemarin pengen hadir tapi ternyata nggak bisa hadir karena memang sedang rapat yayasan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaat yang benar-benar amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walimah kita sebut walimatul aqiqah. Walimah itu makan-makan lah ya, ada makan-makan gitu. Ya, intinya rasa syukur. Walimah itu bersyukur. Aqiqah itu maknanya secara bahasa memutus, membuat lubang dan sebagainya. Namun secara syar'i atau pengertian fikih, memotong hewan atau kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur atas kelahirannya seorang anak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang anak itu adalah nikmat, ya, prosesnya nikmat, hasilnya juga benar nggak? Ada nggak kira-kira prosesnya kepaksa banget? Udah jadi kita nggak bisa, kan enggak ya, pasti menikmati. Karenanya itu, meski pada perjalanan proses itu, ketika sudah dibuat biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul jawaban. Di pertemuan lalu saya sampaikan dalam surah As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kata Al-Quran begitu, kata Allah, wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
Wa qalu a idza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum kafir. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tadi ayat yang saya baca ngerti kan ya? Jadi nggak saya arti lagi. Luar kepala. Jadi hadirin, sebab kadang-kadang suka ada muncul di grup itu bahasa Arab nggak ada artinya, begitu bingung kita baca. Masya Allah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Apa sih yang nggak bagus diciptakan oleh Allah? Seluruhnya bagus. Maka muncul kemudian kalimat relatif begitu. Ada orang bilang cakep kan nih perempuan? Cakep. Kata yang bilang Cakep. Kata yang bilang kurang cakep, relatif. Karenanya hakikatnya Allah ciptakan ahsana kulla syai'in khalaq. Allah ciptakan seluruhnya itu bagus. Ada orang yang demen pemandangannya lautan, ada. Ada yang demennya pegunungan, ada. Ada yang gunung sama laut jadi atu, ada demennya begitu. Yang Subhanahu wa taala relatif. Namun hakikatnya seluruhnya Allah ciptakan itu dalam kondisi bagus. Apalagi ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan bayi itu masya Allah. Makin bagus tidaknya seseorang sebetulnya lebih kepada dikit banyaknya dia punya dosa. Lihat, kita lihat kiai, kita lihat ulama, masya Allah. Kalau lihat ulama adem, kenapa? Dosanya dikit. Niat kita gede aja. Kenapa? Dosanya sengengkean. Ya Subhanahu wa ta'ala. Bayi begitu. Biar kata bayinya itu misalnya ada di Afrika, ya, apa sih bahasa Inggrisnya? Kenling, paham ya? Kenling, tetap aja kelihatannya imut. Sebab apa? Dosanya tak ayah. Ya Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masih kecil imut, dosa makin tambah jadi amit-amit. Najis dunia itu kan begitu kan Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika sudah terjadi proses itu, hamillah istri, ya, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkuri wali. Hamil ummuhu wahnan, ibunya wahnan ala wahn, derita di atas derita, ya, berat memikul itu nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya enak, kemudian untuk menjaganya berat. Benar kan? Prosesnya enak, jaga bayinya udah berat. Tuh baru bayi yang belum kuat udah berat kayak begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berojol, lahir. Maka sunnah diadzankan dan diiqamahkan, ya, telinga kanan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun sautuhu qati, suaranya buruk nggak apa-apa. Halo, bisa. Emang jarang aja dengar gue jarang. Tapi paling tidak sunah, bapaknya begitu deh. Selesai itu nggak usah selawatan, langsung qomat. Ngapain selawatan dulu? Emang nungguin jemaah? Langsung qomat sebelah kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelar qomat gak usah bilang sau suku pakum pakai atas atas, gak usah. Bukan sembahyang ini mah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala qomat. Gampang nggak tuh adzan qomat? Gampang aja. Proses bikin anak gampang nggak? Dan timbang dodorin kolor. Apa susahnya? Tapi lihat ketika
anak itu sudah dalam kandungan, beratnya Masya Allah, ya nggak? Belum lagi ketika si proses si istri ini misalnya ada punya ngidam kan macam-macam orang ngidam. Ada yang nyari debu mede, ada ya dengan subhanahu wa ta'ala. Ada yang cuman pengen lihat, ada juga dia cuman pengen niat motor Prio. Ada bener ada ya, untung cuman mau ngiat. Kalau sampai minta beliin, ya Allah ya Rabb. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegitu ngidam, ada yang ngidam niat apa aja enak, ada ilan nukul kecuali niat duit. Mau ngidam bagaimana kok niat duit mah kagak ada yang jelek atau mana, gak ada. Ya subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Itu sebegitu prosesnya, ada subhanahu wa ta'ala, susah ya. Proses awal enak, proses terus makin besar makin susah. Dia ibu-ibu kalau lagi hamil, ya Allah ya Allah, udah nggak bisa lagi dia jaga image, udah nggak bisa, jabrah aja pokoknya, yang penting enak. Bagaimana kek ya, kadang-kadang mangkang aja misalnya ya, karena baunya menggerah mulu katanya begitu. Anakku di perasaan ini subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Belum lagi ketika lahir prosesnya makin luar biasa. Makanya pantas ketika seorang ibu lahir misalnya Allah matikan, maka dihukumi sebagai mati syahid. Nih, orang yang lahir meninggal itu namanya mati syahid, itu mulia. Jangan dikata orang meninggal orang meninggal karena kelahiran dikata jadi kuntilanak, bukan. Ini kebangetan orang kita. Kata Nabi mati syahid, kata kita kuntilanak. Kebangetan gak? Ini hal rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya yang meninggal misalnya jadi tuyul lah, lain-lain urusan, ada subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena umumnya kita tuh menganggap kelahiran bainal hayah wal maut, antara hidup dan mati. Yang tadi dinanti-nanti, Masya Allah, bapaknya cemas, ibunya yang sedang proses kelahiran itu, Masya Allah, menahan sakit yang luar biasa. Kita makan kekenyangan enak dan kira-kira, ya Allah, perut rasanya Masya Allah bergerak, yang timbang yang nggak terlalu besar. Bagaimana kemudian perut yang sebegitu ada cabang bayi di dalam, Masya Allah, mau dikeluarin dilopet seimut itu, gak usah dibayangin. Ya subhanahu wa ta'ala, ya terus dorong kan begitu kan, subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Nah, si bapak lagi cemas, ya Allah, ya lagi cemas apa? Ini duit bayaran dari mana? Ya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, macam-macam cemasnya itu. Masyaallah hadir. Ketika lahir, subhanallah, alhamdulillah, bersyukurnya luar biasa. Hadirin, proses mendidik anak dia kayak begitu. Ketika baru lahir, Masya Allah, siapa orang tua yang ketika anak lahir tidak berbahagia? Dinanti-nanti. Bahkan ketika dia makin tumbuh, ditimang-timang dengan timangan yang baik, doa timangannya. Anak cakep, ya kan begitu. Anak soleh, si cantik, si ganteng, walaupun tetap aja dikata ganteng, hadirin. Ya, ini masyaallah subhanahu wa ta'ala. Proses tadi enak, enggak enak, kemudian Masya Allah. Begitu pula pendidikan kita terhadap anak kita. Lagi kecil, tadi senangnya kayak apa? Sama seperti proses waktu bikinnya, senang kita. Mau nambah, udah gak nyanggup, dah lemes banget. Ya, waktu proses bikin anak tuh ya, jarang yang sampai 2 kali, jarang kelihatan muka. Biar kata minum botol minum madunya sebotol, gua belum tentu ini muka-muka begini. Ya ada subhanallah. Tuh prosesnya enak lah, kelanjutannya berat. Tadi apa beratnya?
khidamnya, hamilnya, Masya Allah. Begitupun anak ketika baru lahir ke dunia, senangnya kayak apa tahu, tumbuh makin dewasa, masuk ke dalamnya perkara-perkara, hal-hal yang mewarnai kehidupannya, Masya Allah. Maka hadirin lihat, kalau anak kita tumbuh baik, Masya Allah, kalau lingkungannya baik, dia dikasih, disuguhkan dengan perkara-perkara yang baik, maka tubuhnya jadi baik. Maka mendidik anak itu susah, gampang. Banyakan susahnya atau gampang? Susahnya aja. Kita udah ngajarin baca Al-Quran, di luar suruh sering-sering baca WA. Ya apa enggak? Kita ajarin, kita kenalkan kepadanya ya tentang salawat, salatullah salamullah, tuh kita ajarin di rumah. Di luar haredang panas. Itu hadirin yang dirahmati Allah, tantangannya begitu berat hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, Islam mengajarkan kepada kita proses-proses pendidikan yang insya Allah paling tidak bisa membantu anak kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan saleh. Mana nih salah satu? Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, kata Nabi. Setiap anak yang baru lahir ini diakikahkan, ini bagian dari pendidikan. Mana yang dididik lah, kan anak belum pada tahu yang hadir siapa, yang dibacain apa, nggak tahu. Tapi setidaknya doa yang disampaikan oleh para asatidzah yang hadir, doa dari orang-orang soleh yang hadir, doa dari para tetangga, doa dari semua orang yang diundang, insya Allah ijabah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada jamaah yang doain nih anak, mudah-mudahan lo jadi badan, mudah-mudahan. Nggak ada nggak tuh kira-kira jamaah pas ngadir akikah begitu? Nggak mungkin. Yang hadir pasti orang benar, ya. Nggak mungkin orang tengik hadir di sini, nggak mungkin. Ini hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu paling tidak memudahkan mendidik anak kita. Kemudian apa? Dia di awal sudah dibacakan ayat-ayat Quran, selanjut dengan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Asyraq, kemudian dibacakan asyraqal, dikelilingin tuh. Nih hadir rahmati Allah, ada filosofi, ada di situ nasihat bahwa nanti ketika dia sudah dewasa banyak bersilaturahim kepada orang-orang yang baik. Nih hadir rahmati Allah. Kemudian dipotongkan dia punya kambing 2, kalau laki-laki ya pokoknya hitungannya biji aja, laki-laki 2 ekor. Kemudian kalau perempuan 1 ekor, nyesuaiin biji. Bagaimana kalau biji laki 3 misalnya? Ya kudu dioperasi kali itu. Ini hanya subhanahu wa ta'ala ya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sudah diakikahkan, paling tidak mengajarkan kepada anak untuk berani berkorban untuk Allah. Mana contoh orang yang berkorban nih? Orang-orang yang berkorban untuk Allah. Jam segini mestinya lagi enjoy nonton TV, iya bang. Lebih resep kita main catur, iya bang. Lebih seneng kita main gaplek, main remi, iya bang. Tapi disisakan waktu, kita korbankan waktu untuk Allah, hadir di majelis ilmu ini diajarin, karena memang dari dulu kita diajarin kebaikan oleh orang tua kita, insya Allah, supaya pak anak nanti mau berkorban. Hadirin rahmati Allah, berkorban apapun sekiranya itu untuk Allah, dia siap berkorban. Maka hadirin rahmati Allah, ini bagian dari pendidikan akikah itu. Kemudian dipotong dia punya rambut, ya. Tujuannya apa? Dipotong dia punya rambut, rambutnya kemudian ditimbang. Kalau timbangannya misalnya 2 gram, ya, apa 5 gram, syukur-syukur 10 gram. Jadi Ustaz ada gedean dikit. Nah, misalnya 2 gram hadir subhanahu wa ta'ala, berapa emas karat? Gak mahal juga ya kan?
Lagi mahal katanya, ada nggak? Tuh, taruhlah misalnya emas 700.000, dapat 900, masya Allah. Untung saya nggak ngajak bini saya ke toko emasnya. 900.000 kali 2 misalnya 1.800.000 di sodako. Tuh di sodako. Kenapa? Sebab sodako itu hadir rahmat Allah ibarat perangkok, ibarat surat itu perangkoknya. Biar surat itu nyampe, kudu ada perangkoknya dulu ya kalau pakai perangkok. Nah, ibarat WA itu kuotanya hadirin. Yaitu paket internetnya. Artinya dengan disodakokan, keinginan orang tua, sebader apapun orang tua, senakal apapun orang tua, nggak ada orang tua yang pengen anaknya jadi nakal juga. Toh dulu gua jadi copet, pokoknya ntar lu udah gede kudu jadi rampok. Nggak mungkin, nggak ada. Ya ada nggak yang begitu? Nggak mungkin. Subhanallah. Pasti pengennya supaya anak lebih baik. Dan subhanallah, kalau anak lebih sukses dari orang tuanya, luar biasa bangga. Boleh orang iri sama tetangga yang lebih sukses, bisa jadi. Bisa jadi orang iri dengan teman yang lebih sukses, tapi sama anak yang lebih sukses dari dirinya, pasti dia berbahagia. Orang tua tiba katakanlah karyawan biasa, tapi ternyata anak direktur kan luar biasa. Ya ada subhanallah. Dia nggak ngerasa iri kan sama anak. Ini ma'asyarul hadir subhanahu wa ta'ala, dinama apa namanya, dicukur dia punya rambut supaya disodakokan beratnya agar segala keinginannya mudah dijawab oleh Allah. Wa yusamma kata Nabi, kemudian apa? Dinamain. Innakum tud'auna bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum kan. Sesungguhnya kalian yaumal qiyamah pada hari kiamat dipanggil dengan nama-nama kalian. Fa ahsinu asma'akum kata Nabi, maka perbagus nama kalian. Ya. Di mana kita cari nama yang bagus? Di Kobir kali yang namanya jarang udah nggak pakai lagi, bukan. Tentu banyak tuh nama di Kobir ya. Udah nggak kepake dasar. Ya subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita nyari nama? Cari kira-kira orang yang paham tentang itu. Ini kadang-kadang minta nama mau Ustaz takut bah. Enggak ditarifin, enggak. Kali per huruf goceng gitu, enggak. Ya, kita punya nama ajuin ke guru nih, ajuin. Ya, Ustaz Congli, Ustaz, ini nama anak saya pakai nama Congli apa gimana? Misalnya ini mah artinya apa itu Ustaz Congli? Misalnya, ya, itu artinya baik. Nah, kalau kata Ustaz baik, udah pakai tuh Congli. Lihat tabarukan sama gurunya. Ini subhanahu wa ta'ala. Ya, ini subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia pengen nama semua gurunya dia pakai namanya, boleh. Imam Rusli Congli, kan bisa saja. Hah? Bisa nggak tuh? Bisa. Ini tabarukan sama guru-gurunya nih ma'asyiral subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu gua nggak dibawa-bawa gitu ya. Nih ma'asyiral. Atau kita punya nama nih, kita ajuin ke guru kita. Maaf guru, ini saya mau nanya. Saya ini bini sama saya udah diskusi, hasilnya nama saya ini nih. Wah, cakep nggak nih kira-kira? Pas kita baca Siti Jahannamah. Bagus nggak? Tapi ini saya dari Quran guru. Lebih kata dari Quran, kalau Jahannamah jangan. Ya. Bagaimana kalau nama pilihan kedua, coba dibaca pilihan kedua Abu Jahal. Pilihan ketiga Abu Lahab, lo kagak ada yang benar. Makanya penting kita tanyakan kepada guru kita. Ini subhanahu wa ta'ala. Enggak, guru mah enggak naripin. Ya, cuman kan kudu ngerti. Ya di subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ini benar. Makanya ini nama anak, kebetulan Bang Suryana dekat dengan saya, sering ngobrol saya dengan beliau, kemudian minta dicarikan nama, kemudian saya istiqorohkan, saya hitung secara falakiyah dan ketemunya Adibu Zilzan Surna. Ya, jadi Adibu itu anak yang beradab, yang memiliki adab, kemudian orang yang memiliki perhiasan, maksudnya memiliki
hiasan akhlak yang mulia, serta diberikan kemudahan buat keluarganya. Itu artinya gampang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya anak kita itu dinamain dengan nama-nama yang baik. Nanti malaikat manggil tuh nama yang baik, paling tidak kalau kata Ustaz tuh Sebret, ya kan ya. Namain nama anak yang benar, boleh pakai Ahmad Muhammad, boleh. Abdul boleh, Abdullah, Abdul Somad boleh. Ya, yang penting jangan dinamain kata dia apa ya, Cangcut Bau apa? Ya, namanya Cangcut Bau. Ya, itu bukan Cangcut Swag. Ya, Cangcut Swag. Itu parah lagi, jangan ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tumbuh anak kita. Khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya wa halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ketika anak tumbuh paling tidak diajarkan kepada anak-anak kita didikan keagamaan. Maaf. Dulu mungkin cara kita berpikir anak diumum supaya sukses dunia dulu. Tapi lihat sekarang sudah banyak contoh. Bahkan menterinya ya, yang kita ada menteri yang dulu jadi menteri, yang pernah jadi presiden, nyatanya mereka juga pernah pesantren kok. Ini bukan iklan pesantren, bukan. Jadi minimal kenalkan agama kepada mereka. Silahkan sekolah di umum, tapi jangan sampai ngajinya ketinggalan. Boleh nggak sekolah SMP? Boleh, orang sekolahnya ada. SMA boleh nggak? Lah boleh, sekolahnya ada. Kuliah umum boleh. Dia ngambil apa kek, yang penting jangan nyolong. Ya, mau ngambil jurusan apa dia boleh. Ya Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting, khudil kita bagi kuat, tanamkan pertama kepada anak itu Al-Quran. Tanamkan Al-Quran pada anak. Saya nggak bisa baca Quran, salah diri. Ngapa nggak mau ngaji? Terus bagaimana kalau udah telanjur? Titipin sama yang bisa. Nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru lagi tuh untuk datang ke rumah guru, titipin. Jadi Imam, ini tolong anak saya aja. Tuh. Dan diajarin foto sama Ustaz. Dan Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuh. Mau Ustaz Rusdi kali tiba mau Ustaz Rusdi, ntar dicari diajarin sama Ustaz Rusdi bagaimana cari sedang. Ini hadirin Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan nyinggung ini memang. Ya, curhat. Ya, ajalah hadirin Subhanahu wa Ta'ala, bodoh amat. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu cara ajarkan, titipin anak. Kayak apa kita luar biasa untuk urusan duniawi. Padahal hadirin ketika kita meninggal dunia, ketika kita meninggal dunia, kira-kira di depan kuburan nih lebih senang anak megang Quran apa lebih bangga ketika di kuburan kita anak megang laptop? Coba. Dia kata jago banget ngetiknya, ngetik di atas kuburan kita. Kebangetan amat. Ya, nih Subhanahu wa Ta'ala. Desain grafis dia jago, nih Subhanahu wa Ta'ala. Matematikanya oke. Ya, pas nyampe kuburan cuma ngitung-ngitung doang, baca Quran kagak. Mau nggak kira-kira? Ini Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya dia ahli politik yang dibacain urusan politik doang di kuburan. Pak, aduh bahaya ini Pak, negara Romana mau hancur ini ya, bang rezim Pak ya, ke kuburan ceritain politik. Ada Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkan Quran. Masya Allah, ketika anak sampai di makam kita Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim, itu jauh lebih indah kita dengar. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun harapan setiap kita kepengen anak kita saleh salehah. Ya, karenanya tadi proses awal ketika anak
kita buat gampang, ketika hamilnya susah keluar gila, iya kan? Kita anak baru